Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana rasanya dihina habis-habisan oleh mertua sendiri karena dianggap orang miskin dan tidak punya apa-apa? Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Di kisah kali ini, kita akan mengikuti perjalanan indah. Seorang istri yang datang ke rumah dalam keadaan basah kuyup, tapi malah disambut cibiran pedas mertuanya yang sedang sibuk pamer mobil Pajero. Istri benalu tak pantas pakai mobil mewah, kata mertuanya. Padahal, mertuanya tidak tahu siapa sebenarnya pemilik mobil itu, dan siapa sosok ayah hebat yang berdiri di belakang Indah. Siapkan tisu ya, karena cerita ini bakal bikin hati kalian teriris tapi juga sangat terharu di akhir. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk kita absen dulu. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Cerita Momo, biar kita makin semangat berkarya. Terus, coba tulis di kolom komentar di bawah, nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Aku pengen banget menyapa sahabat-sahabat Cerita Momo dari seluruh penjuru kota. Sudah siap? Yuk, kita mulai ceritanya. Sore itu, halaman rumah minimalis bercat krem itu tampak lebih sesak dari biasanya. Bukan karena banyaknya pot bunga atau hiasan taman yang asri, melainkan karena keberadaan sebuah mobil Pajero Sport berwarna hitam mengkilap yang terparkir gagah, memakan hampir seluruh ruang di sana. Di teras, Bu Jamilah berdiri dengan dagu terangkat tinggi, senyumnya merekah lebar, seakan-akan dialah pemilik dunia hari itu. Di hadapannya, 3 orang tetangga menatap mobil itu dengan pandangan kagum bercampur iri, tatapan yang justru menjadi bahan bakar bagi kesombongan Bu Jamilah. Ya begitulah, Bu. Suara Bu Jamilah terdengar lantang, sengaja dikeraskan agar tetangga sebelah yang tidak ikut berkumpul pun bisa lamat-lamat mendengar. Tangan Bu Jamilah menepuk-nepuk kap mesin mobil itu dengan bangga, seolah sedang menepuk pundak pahlawan perang. Si Adit itu memang pekerja keras. Baru 2 tahun nikah, karirnya langsung melesat. Lihat nih, mobil gagah begini bisa dibeli tunai. Tunai loh, Bu. Bukan kredit kayak orang-orang kebanyakan yang gaya dulu baru mikir bayarnya. Para tetangga mengangguk-angguk, berdecak kagum sambil berbisik satu sama lain. Wah, hebat ya Mas Adit, Bu Jamilah. Beruntung sekali ibu punya anak sukses dan berbakti, puji salah satu tetangga yang memakai daster batik. Bu Jamilah tertawa renyah, tawa yang terdengar memekakan telinga bagi seseorang yang sedang berdiri mematung di balik pintu dapur. Jelas dong. Bibit unggul itu ya begini hasilnya. Adit itu dari kecil memang sudah kelihatan bakat kayanya. Beda sama. Bu Jamilah sengaja menggantung kalimatnya, lalu melirik sinis dengan ekor matanya ke arah pintu rumah yang sedikit terbuka. Heh, Indah. Kamu ngapain saja di dalam? Ngelamun? Tamu sudah haus dari tadi, mana minumannya? Lambat sekali kerjamu, kayak siput. Indah, yang sedari tadi menahan napas di balik pintu, tersentak kaget. Dengan tergesa-gesa, ia mengangkat nampan berisi 5 gelas teh manis hangat yang baru saja ia seduh. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena nampan itu berat, melainkan karena beban perasaan yang menghimpit dadanya setiap kali mendengar nada bicara mertuanya. Ia melangkah keluar menuju teras, berusaha menyunggingkan senyum sopan meski hatinya perih bagai diiris sembilu. Ia mengenakan daster rumahan sederhana yang warnanya sudah agak pudar. Sangat kontras dengan penampilan Bu Jamilah yang sore itu, memakai gamis sutra mencolok dan perhiasan emas yang bergelantungan di leher, serta pergelangan tangannya. Maaf, Bu, tadi airnya baru mendidih, jadi harus nunggu sebentar. Ucap Indah pelan dengan suara lembut, sambil meletakkan gelas-gelas itu satu persatu di meja teras dengan sangat hati-hati. Bu Jamilah mendengus kasar. Alasan saja bisamu. Bilang saja kamu malas. Lihat tuh suamimu, kerja banting tulang siang malam sampai bisa beli mobil mewah, masa istrinya bikin teh saja leletnya minta ampun. Harusnya kamu itu bersyukur bisa numpang hidup enak di sini. Indah menunduk dalam, menelan ludah yang terasa pahit di tenggorokan. Matanya melirik sekilas ke arah mobil Pajero hitam yang berkilauan ditimpa cahaya matahari sore itu. Ada rasa sesak yang aneh setiap kali ia melihat benda itu. Bukan rasa kagum seperti para tetangga, melainkan rasa kecewa yang mendalam dan rahasia besar yang ia pendam sendiri. Indah tahu betul asal-usul mobil itu. Mobil itu sama sekali bukan hasil keringat Adit. Bukan hasil bonus tahunan kantor Adit,
seperti yang digembar-gemborkan mertuanya. Mobil itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan dari ayahnya, Pak Agung, yang baru dikirimkan minggu lalu. Ayahnya memberikan mobil itu agar putri kesayangannya bisa bepergian dengan nyaman dan aman, tidak perlu kepanasan atau kehujanan naik motor butut lagi. Namun, saat mobil itu tiba, Adit dengan wajah memelas memegang tangan Indah dan memohon. "Endah, tolong ya, bilang ke ibu kalau ini hasil kerjaku. Aku malu kalau ibu tahu aku masih dibantu mertua terus. Biar ibu bangga sedikit sama aku sebagai kepala keluarga. Lagian, harta dari orang tuamu kan jadi harta suami juga. Sama saja kan?" Kata-kata manis Adit waktu itu meluluhkan hati Indah. Demi menjaga harga diri suaminya di mata ibunya, Indah rela berbohong. Ia rela membiarkan Adit dan Bu Jamilah mengakui mobil pemberian ayahnya itu sebagai simbol kesuksesan Adit. Tapi yang Indah dapatkan sebagai balasan bukan ucapan terima kasih atau kasih sayang, melainkan penghinaan yang semakin menjadi-jadi setiap harinya. Indah!" Seruan tajam Bu Jamilah membuyarkan lamunan Indah seketika. "Kamu ngapain bengong di situ? Minggir. Jangan dekat-dekat sama mobil itu ya. Nanti baret kena nampanmu yang kotor itu. Itu catnya mahal. Kalau lecet sedikit, gajimu setahun jadi babu juga nggak bakal cukup buat benerinnya. Istri benalu kayak kamu mana paham barang mewah." Para tetangga tertawa kecil mendengar ucapan pedas itu, mengira itu hanya gurauan akrab yang wajar antara mertua dan menantu. Tapi bagi Indah, itu adalah pukulan telak di ulu hati. Saat itu juga, Adit keluar dari rumah dengan pakaian rapi dan wangi parfum menyengat. Ia mendengar jelas ucapan ibunya. Namun, laki-laki itu hanya diam. Ia malah sibuk membetulkan letak jam tangannya, berpura-pura tidak mendengar istrinya direndahkan di depan umum. Adit berjalan melewati Indah begitu saja tanpa menoleh, lalu duduk di samping ibunya dengan senyum bangga, menikmati pujian para tetangga tentang mobil barunya. "Iya, Bu. Doakan saja rezeki saya lancar terus, biar bisa beli aset lain," ucap Adit dengan percaya diri, tanpa sedikit pun rasa bersalah pada Indah yang masih berdiri kaku memegang nampan kosong di sudut teras. Indah menatap punggung suaminya dengan tatapan nanar yang basah. Di dalam hati, ia menjerit sekuat tenaga. "Mas, itu mobil dari ayahku. Kenapa kamu tega membiarkan ibumu menghinaku di depan barang pemberian ayahku sendiri?" Tapi jeritan itu hanya bergema di ruang hampa dalam dadanya, tak tersampaikan. Indah memilih mundur perlahan, kembali masuk ke dalam rumah yang terasa semakin dingin dan asing, meninggalkan tawa renyah mertua dan suaminya yang sedang berpesta di atas kebohongan. Langit yang semula cerah perlahan berubah warna, menjadi abu-abu pekat. Gumpalan awan hitam berarak cepat menutupi matahari, menciptakan suasana sore yang muram dan mencekam, seolah alam sedang bersiap menumpahkan amarahnya. Angin kencang mulai bertiup, menggoyangkan dahan-dahan pohon mangga di halaman depan, membuat daun-daun kering berjatuhan mengotori lantai teras yang baru saja disapu Indah. Di ruang tengah, suasana justru terasa kontras. Rina, adik perempuan Adit yang baru saja datang berkunjung, sedang berbaring santai di sofa empuk sambil memainkan ponselnya. Kakinya yang jenjang dinaikkan ke atas meja kaca tanpa rasa sungkan, sementara toples camilan di pangkuannya sudah hampir kosong. Bu Jamilah duduk di samping putri kesayangannya itu sambil memijat-mijat kaki Rina. Seakan Rina adalah putri raja yang kelelahan usai memimpin negara, padahal Rina hanya pengangguran yang kerjanya menghabiskan uang kakaknya. "Aduh, Bu, Rina lapar nih, tapi nggak mau makan masakan rumah. Bosen rasanya tawar, nggak ada selera," rengek Rina manja, matanya tetap terpaku pada layar ponsel. "Rina lagi pengen banget makan sate marangi yang ada di perbatasan kota itu loh, Bu. Yang bumbunya meresap banget itu." Bu Jamilah langsung tersenyum lebar menanggapi permintaan anaknya. "Oh, sate yang terkenal itu? Ya sudah, beli saja. Apa sih yang nggak buat anak bungsu ibu?" Indah yang sedang mengepel lantai di sudut ruangan, menghentikan gerakannya sejenak. Ia melirik ke arah jendela. Kilatan petir mulai terlihat menyambar di kejauhan, disusul suara guruh yang menggelegar pelan namun, cukup membuat jantung bergetar. Jarak ke perbatasan kota lumayan jauh, butuh waktu hampir 1 jam perjalanan bolak-balik, belum lagi macetnya sore hari. "Mbak Indah," panggil Rina tanpa menoleh, nadanya memerintah. "Dengarkan, aku mau sate. Buruan beli sana, keburu tutup atau kehabisan."
Indah menegakkan tubuhnya, menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan. Ia berjalan perlahan mendekati mereka. Maaf, Rin, Bu. Tapi di luar mendung sekali, sepertinya sebentar lagi badai. Apa tidak sebaiknya pesan lewat aplikasi online saja? Atau beli yang dekat-dekat sini saja? Saran Indah dengan hati-hati. Bu Jamilah langsung melotot, pijatannya di kaki Rina berhenti seketika. Kamu ini kalau disuruh alasannya 1000. Kalau Rina maunya sate yang di sana, ya di sana. Lewat aplikasi itu mahal ongkos kirimnya. Sayang uangnya cuma buat bayar kurir. Kamu kan ada, nganggur, buat apa bayar orang lain? Tapi, Bu. Indah mencoba membela diri, matanya beralih menatap Adit yang baru saja keluar dari kamar mandi. Adit tampak segar, sedang mengeringkan rambut dengan handuk. Indah menatap suaminya dengan penuh harap. Mas Adit, langit gelap sekali. Kalau memang Rina mau sate itu, boleh tidak kita pakai mobil saja? Atau Mas Adit yang antar aku? Indah berharap Adit akan iba. Pajero hitam itu terparkir manis di depan. Dengan mobil itu, hujan badai pun tidak akan jadi masalah. Apalagi mobil itu sebenarnya milik ayahnya yang diberikan untuk kenyamanan mereka berdua. Namun, harapan Indah hancur berkeping-keping saat mendengar tawa sinis Bu Jamilah meledak. Pakai mobil? Hah? Bu Jamilah berdiri, berkacak pinggang menatap Indah dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Kamu sadar diri dong, Indah? Itu mobil baru. Masih kinclong. Masa mau dipakai buat beli sate doang? Nanti kalau bau sate nempel di jok kulitnya gimana? Atau kalau kamu nyetir terus nyerempet pagar gimana? Kamu mau ganti rugi pakai apa? Ginjalmu? Adit, yang menjadi tumpuan harapan Indah, hanya menghela napas panjang seolah Indah adalah beban baginya. Ia melempar handuk basahnya ke sandaran kursi, lalu duduk di samping Rina. Sudahlah, Endah, jangan manja. Ibu benar, sayang mobilnya kalau cuma buat beli makanan berminyak begitu. Lagian baru mendung, belum tentu hujan deras. Kamu pakai motor yang di gudang saja. Cepat berangkat, kasihan Rina sudah lapar. Hati Indah mencelos. Rasanya sakit sekali. Motor di gudang itu adalah motor bebek tua peninggalan almarhum ayah mertuanya yang sudah sering mogok, remnya kurang pakem, dan lampunya redup. Tapi Mas, motor itu bannya sudah gundul, bahaya kalau jalanan licin. Suara Indah terdengar parau, menahan tangis. Alah, banyak omong, potong Rina ketus. Kalau nggak mau ya bilang saja. Giliran numpang makan di sini kamu lahap. Giliran dimintai tolong sedikit saja susahnya minta ampun. Dasar ipar nggak tahu diri. Bu Jamilah berjalan mendekat, telunjuknya menuding wajah Indah. Dengar ya, Indah. Tugasmu di rumah ini adalah melayani suami dan keluarganya. Kalau kamu nggak becus, buat apa Adit pertahankan kamu? Cepat sana berangkat. Jangan pulang sebelum bawa sate pesanan Rina. Dan ingat, jangan coba-coba sentuh kunci Pajero itu. Tangan kasarmu itu tidak pantas pegang setir mobil mewah anakku. Guru kembali menggelegar, kali ini lebih keras, seolah ikut marah mendengar ucapan wanita parubaya itu. Indah menatap wajah suaminya sekali lagi, mencari sisa-sisa hati nurani di sana. Tapi Adit justru memalingkan wajah, sibuk mengambil toples kerupuk dan mengobrol dengan Rina, pura-pura tidak melihat istrinya yang sedang dihakimi. Dengan langkah berat, Indah berbalik menuju dapur untuk mengambil kunci motor tua yang tergantung di paku karatan. Ia mengambil jaket tipisnya yang sudah lusuh. Dadanya sesak bukan main. Mobil Pajero pemberian ayahnya berdiri gagah di depan rumah, siap melindungi siapa saja di dalamnya dari panas dan hujan. Tapi ironisnya, ia, pemilik sejati mobil itu, justru diusir keluar menembus bahaya dengan motor rongsokan. Indah menyalakan mesin motor tua itu. Suaranya menderu kasar, batuk-batuk, mengepulkan asap putih tipis. Saat ia melajukan motor keluar gerbang, tetes air hujan pertama mulai jatuh membasahi pipinya, menyatu dengan air mata yang tak sanggup lagi ia bendung. Ia pergi bukan karena takut pada mertuanya, tapi karena ia masih memegang teguh janjinya sebagai istri untuk berbakti, meski baktinya itu dibalas dengan tuba. Di belakangnya, pintu rumah tertutup rapat, menyisakan tawa riang keluarga suaminya yang hangat dan nyaman,
tanpa sedikit pun mempedulikan nasib Indah di luar sana. Hujan yang ditakutkan akhirnya turun juga, bukan sekadar gerimis pengantar tidur, melainkan tumpahan air bah dari langit yang seolah ingin menenggelamkan bumi. Angin kencang menderu-deru, menyapu jalanan aspal yang licin. Di tengah badai itu, Indah berjuang sekuat tenaga mengendalikan setang motor tua yang bergetar hebat. Jaket tipis yang dikenakannya sudah tembus air dalam hitungan detik, menempel dingin di kulitnya, membuat giginya beradu menahan beku. Helm yang kaca depannya sudah buram dan longgar itu nyaris tidak membantunya melihat jalan. Setiap kali ada mobil berpapasan, sorot lampunya memecah di kaca helm yang penuh baret, membuat pandangan Indah silau dan kabur. Jalan menuju perbatasan kota terasa begitu panjang dan menyiksa. Genangan air mulai meninggi di beberapa titik. Tiba-tiba, mesin motor tua itu tersedak. Suaranya batuk-batuk kasar, lalu mati total tepat saat Indah berada di ruas jalan yang sepi dan minim penerangan. "Ya Allah, jangan mogok sekarang. Tolong." Bisik Indah parau, suaranya kalah oleh deru hujan. Kakinya yang gemetar mencoba mengengkol pedal starter berkali-kali. Sekali, 2 kali, 10 kali. Nihil. Mesin itu diam membisu, menyerah pada usia dan dinginnya air hujan. Indah turun dari motor, mendorong besi tua yang terasa 2 kali lebih berat itu menuju emperan sebuah toko bangunan yang sudah tutup. Ia bersandar di tiang beton yang dingin, tubuhnya basah kuyup dari ujung rambut hingga ujung kaki. Air hujan menetes deras dari ujung jilbab dan bajunya, membentuk genangan kecil di sekitar kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit tipis. Dengan tangan yang keriput karena kedinginan dan susah digerakkan, Indah merogoh saku jaketnya, mengambil ponsel yang untungnya ia bungkus plastik kresek. Harapan satu-satunya adalah Adit. Ia menekan nomor suaminya dengan jari gemetar. Panggilan tersambung. Terdengar nada sambung yang panjang, membuat hati Indah semakin cemas. Akhirnya, telepon diangkat. "Halo? Apa lagi sih, Endah?" Suara Adit terdengar ketus. Di latar belakang terdengar suara tawarnya Rina dan Bu Jamilah yang sedang menonton televisi, kontras sekali dengan desau angin dan hujan yang mengepung Indah. "Mas, tolong aku." Suara Indah bergetar hebat, menahan tangis dan dingin. "Motornya mogok, Mas. Mesinnya mati kena banjir. Aku terjebak di jalan sepi dekat gudang tua, belum sampai ke tempat sate. Hujannya deras sekali, aku takut sendirian di sini gelap." Hening sejenak di ujung telepon. Indah berharap mendengar suara kekhawatiran, berharap Adit akan bilang, "Tunggu di situ, Mas jemput sekarang." Namun, jawaban yang ia terima justru membuat darahnya mendidih sekaligus membeku. "Ya ampun, Indah, kamu ini bisanya cuma nyusahin saja," bentak Adit, suaranya meninggi. "Makanya kalau bawa motor itu hati-hati, jangan diterjang banjir. Itu motor tua, bukan kapal selam. Terus sekarang kamu mau aku ngapain? Hujan deras begini kamu suruh aku keluar? Nanti aku sakit gimana? Besok aku kerja." "Tapi Mas, aku kedinginan, di sini gelap." Indah terisak pelan, pertahanannya runtuh. "Tolong jemput aku pakai mobil, sebentar saja." "Nggak bisa," potong Adit cepat. "Ibu baru saja bilang mobilnya habis dipoles tadi pagi. Sayang kalau kena hujan lumpur cuma buat jemput kamu sama motor rongsokan itu. Kamu cari bengkel kek, atau dorong sampai nemu tempat berteduh yang benar. Pokoknya jangan pulang kalau nggak bawa sate pesanan Rina. Kasihan adikku sudah nungguin dari tadi. Kamu tuh jadi istri manja banget sih." Klik. Sambungan telepon diputus sepihak. Indah menatap layar ponselnya yang meredup dengan tatapan kosong. Air matanya luruh, menyatu dengan air hujan di wajahnya. Rasa dingin yang menusuk tulang kini tak sebanding dengan rasa nyeri di dadanya. Di saat ia butuh perlindungan, suaminya lebih memilih menjaga kilauket mobil daripada nyawa istrinya sendiri. Sementara itu, beberapa kilometer dari tempat Indah berteduh, sebuah sedan hitam mewah melaju membelah hujan dengan kecepatan sedang namun stabil. Di kursi belakang yang nyaman dan hangat, Pak Agung duduk diam menatap jendela yang berembun. Pria parubaya itu biasanya tenang, namun malam ini gelisah menguasai hatinya. Tangannya berkali-kali menyentuh dada kirinya yang berdebar tak beraturan. "Pak Haryo," panggil Pak Agung pelan kepada asisten setianya yang duduk di kursi depan samping sopir. "Ya, Pak Agung," sahut Pak Haryo sigap, memutar sedikit tubuhnya ke belakang.
Masih jauh rumah anakku? Tanya Pak Agung, matanya menyipit menembus kegelapan malam di luar. Perasaanku tidak enak sejak tadi sore. Rasanya ingin cepat-cepat sampai dan memastikan Indah baik-baik saja. Tadi saya telepon dia tidak diangkat. Mungkin sedang sibuk melayani suaminya. Sekitar 20 menit lagi, Pak. Cuaca memang sangat buruk malam ini, jadi Pak supir tidak berani terlalu ngebut. Jawab Pak Haryo sopan. Tenang saja, Pak. Non Indah pasti aman di rumah suaminya. Kan ada mobil Pajero yang Bapak kirimkan itu? Pasti mereka sangat menjaga Non Indah dengan fasilitas itu. Pak Agung tersenyum tipis. Senyum seorang ayah yang tulus. Saya harap begitu. Saya sengaja kirim mobil itu supaya Indah tidak perlu kepanasan atau kehujanan lagi. Saya tidak mau putri saya menderita. Kamu tahu sendiri, Haryo, Indah itu tidak pernah minta apa-apa ke saya. Dia menikah dengan Adit pun hanya modal cinta, tidak melihat materi. Saya cuma ingin bantu sedikit tanpa menyinggung harga diri suaminya. Pak Agung kembali menatap keluar jendela, melihat kilatan petir menyambar langit. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, putri yang sangat ia banggakan dan ia lindungi mati-matian dari jauh, sedang meringkuk kedinginan di emperan toko, menangis sendirian didorong rasa kecewa yang amat dalam, sementara mobil pemberiannya sedang dielus-elus oleh orang lain di garasi yang kering. Firasat seorang ayah memang tidak pernah salah. Hanya saja kenyataannya jauh lebih pahit dari yang bisa Pak Agung bayangkan. Mobil sedan itu terus melaju, membawa sang pelindung semakin dekat ke titik ledak emosi yang akan mengubah segalanya. Hujan masih turun dengan derasnya, seolah langit sedang menumpahkan seluruh persediaan airnya ke bumi. Di teras rumah Adit yang luas dan berkeramik marmer licin, suasana justru terasa hangat dan meriah. Beberapa ibu-ibu tetangga, teman satu geng arisan Bu Jamilah, sedang tertawa renyah sambil menikmati hidangan kue-kue basah yang tersaji di atas meja bundar. Mereka sengaja berkumpul di sana, berlindung dari hujan sembari memandangi mobil Pajero hitam yang terparkir gagah tepat di depan mata. Seolah mobil itu adalah monumen kebanggaan yang wajib disembah. Bu Jamilah duduk dengan kaki disilangkan, memegang cangkir teh dengan gaya yang dibuat-buat anggun. Ya begitulah Jeng. Namanya juga anak berbakti. Adit itu nggak tega lihat ibunya naik taksi online kalau mau pengajian. Makanya dia beli mobil ini, katanya biar saya nyaman. Padahal saya sudah bilang, nggak usah repot-repot, tapi dia maksa. Bual Bu Jamilah, wajahnya berseri-seri penuh kepuasan. Duh, beruntung banget ya Bu Jamilah. Sudah punya anak sukses, ganteng, sayang orang tua lagi. Nggak kayak menantu saya, boro-boro belikan mobil, belikan daster saja hitung-hitungan, sahut salah satu ibu dengan nada iri yang tak ditutup-tutupi. Di tengah gelak tawa yang membumbung itu, sebuah mobil sedan hitam berhenti perlahan di depan pagar rumah yang sedikit terbuka. Mobil itu tampak mewah, namun karena hujan deras dan kaca mobil yang gelap, tidak ada yang terlalu memperhatikan siapa yang ada di dalamnya. Pintu penumpang terbuka, dan keluarlah sosok laki-laki paruh baya. Ia mengenakan kemeja putih polos yang sedikit kusut di bagian lengan, celana bahan hitam biasa, dan memegang payung hitam standar. Tanpa pengawalan mencolok, sosok itu melangkah masuk ke halaman. Itu adalah Pak Agung. Ia sengaja meminta sopir dan Pak Haryo menunggu di mobil, agar tidak menarik perhatian. Hatinya yang gelisah menuntunnya untuk melihat langsung kondisi putrinya, tanpa embel-embel kemewahan yang biasa melekat padanya. Langkah Pak Agung terhenti sejenak saat matanya menatap mobil Pajero Sport yang terparkir di sana. Ia mengenali pelat nomornya. Itu mobil yang ia beli tunai atas nama Indah. Senyum tipis sempat terbit di bibirnya, mengira mobil itu dirawat dengan baik oleh menantunya. Namun, senyum itu perlahan pudar saat ia melihat ke arah teras. Ia melihat keramaian, melihat tawa, tapi tidak melihat wajah putrinya di sana. Pak Agung melangkah mendekat ke arah teras. Cipratan air hujan membasahi ujung celananya. Saat kakinya hendak menapak ke lantai keramik teras yang bersih, suara melengking Bu Jamilah menghentikannya seketika. Eits! Stop! Stop di situ, Pak. Bu Jamilah berdiri dari kursinya, melambaikan tangan dengan gaya mengusir seperti menghalau kucing liar. Jangan naik. Lantai baru dipel, nanti kotor kena sepatu Bapak yang penuh lumpur itu. Pak Agung tertegun. Ia menurunkan payungnya sedikit, menatap wanita yang ia tahu sebagai besannya itu. Rupanya Bu Jamilah tidak mengenali Pak Agung. Wajar saja,
Saat pernikahan Indah dan Adit dulu, Pak Agung hadir sangat singkat karena urusan bisnis mendesak di luar negeri, dan penampilannya saat itu jauh berbeda dengan setelan jas formal lengkap. Kini, dengan pakaian sederhana dan wajah lelah, di mata Bu Jamilah, Pak Agung hanyalah pria tua biasa tak berpunya. "Maaf, Bu. Pak Agung mencoba bicara dengan nada sopan, suaranya tenang namun berwibawa. "Mau minta sumbangannya?" Potong Bu Jamilah cepat, matanya memindai penampilan Pak Agung dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. "Aduh, Pak. Hujan-hujan begini kok ya sempat-sempatnya keliling minta uang. Maaf ya, saya lagi ada tamu, lagi nggak ada uang receh. Lagian ketua RT sudah bilang, jangan biasakan kasih uang ke pengemis yang masuk kompleks sembarangan." Wajah Pak Agung menegang, namun ia masih menahan emosinya. "Saya bukan pengemis, Bu. Saya datang mau bertemu Indah." Mendengar nama Indah disebut, Bu Jamilah mendengus kasar, lalu tertawa mengejek ke arah teman-temannya. "Oh alah, cari si Indah? Wah, bapak ini siapanya? Penagih kredit panci? Atau keluarganya dari kampung yang mau pinjam duit?" Teman-teman arisan Bu Jamilah ikut terkikik geli. Bu Jamilah kembali menatap Pak Agung dengan wajah angkuh. "Dengar ya, Pak. Si Indah itu nggak ada di rumah. Dia lagi saya suruh keluar beli sate. Nasib punya menantu yang nggak modal ya begitu, bisanya cuma disuruh-suruh. Kalau Bapak mau nunggu, ya tunggu saja di luar pagar sana, atau di pos satpam depan. Jangan di sini. Bikin sumpek pemandangan, apalagi di sebelah mobil mahal anak saya. Nanti Bapak nyenggol, lecet, nggak sanggup ganti." Darah Pak Agung berdesir panas mendengar ucapan itu. Kalimat, menantu nggak modal, dan disuruh-suruh, menghantam telinganya dengan keras. Ia menatap nanar ke arah mobil Pajero yang ia berikan. Mobil itu ada di sini, kering dan mengkilap, sementara putrinya disuruh keluar menembus badai ini. "Indah keluar naik apa, Bu?" tanya Pak Agung, suaranya memberat, menahan gemuruh di dadanya yang lebih dahsyat dari petir di langit. "Ya naik motor lah. Masa naik Pajero?" jawab Bu Jamilah ketus. "Sudah sana minggir. Bapak ngalangin pandangan saya ke jalan." Tepat saat Bu Jamilah hendak kembali duduk, Adit keluar dari dalam rumah sambil membawa toples kue tambahan. Ia melihat Pak Agung berdiri di pinggir teras, basah terkena tempias hujan. "Siapa, Bu?" tanya Adit acuh tak acuh. "Nggak tahu. Orang tua nyasar cari istrimu. Paling kerabat miskinnya Indah yang mau numpang hidup. Sudah ibu suruh tunggu di luar," jawab Bu Jamilah santai. Adit menatap Pak Agung sekilas. Ia juga tidak mengenali mertuanya dengan baik karena jarang bertemu, dan ia terlalu malas untuk peduli. "Oh, ya sudah, biarin aja di situ. Jangan disuruh masuk, Bu, karpet baru nanti bau apek." Pak Agung mengepalkan tangannya kuat-kuat pada gagang payung. Rahangnya mengeras. Ia berdiri di sana, di bawah guyuran hujan yang semakin deras, diperlakukan seperti sampah oleh orang-orang yang hidup bermewah-mewahan di atas fasilitas yang ia berikan. Ia tidak pergi. Ia berdiri tegak laksana tugu batu, matanya menatap tajam ke arah jalan raya, menunggu kedatangan putrinya. Dalam hati, ia bersumpah, jika satu tetes saja air mata Indah jatuh karena perlakuan mereka malam ini, ia akan meruntuhkan kesombongan mereka hingga ke dasar bumi. "Baik, saya akan menunggu," ucap Pak Agung pelan, lebih kepada dirinya sendiri. "Saya akan menunggu untuk melihat sendiri drama apa yang sedang kalian mainkan pada putri saya." Waktu seakan berjalan melambat bagi Pak Agung yang masih berdiri mematung di pinggiran teras. Kakinya yang terbalut sepatu kulit sederhana kini sudah basah sepenuhnya oleh genangan air yang meluap dari talang atap. Namun, rasa dingin di kakinya sama sekali tidak sebanding dengan rasa dingin yang menjalar di hatinya saat melihat perilaku besan dan menantunya. Mereka masih asyik bercanda, sesekali melirik Pak Agung dengan tatapan risih, seolah berharap pria tua itu segera pergi ditelan bumi. Di tengah deru hujan yang memekakan telinga, terdengar suara gerbang besi berdecit berat didorong dari luar. Semua mata di teras, termasuk Pak Agung, sontak menoleh ke arah sumber suara. Di sana, di ambang pintu gerbang yang remang-remang, berdiri sosok yang nyaris tak dikenali. Itu Indah. Namun, kondisinya jauh dari kata layak. Ia tidak menaiki motor. Tubuhnya yang kurus tampak berjalan tertatih-tatih memasuki halaman,
menyeret langkah kakinya yang berat seolah ada batu besar yang menggelayut di sana. Rupanya, ia meninggalkan motor mogoknya di bengkel atau pinggir jalan, karena sudah tak sanggup lagi mendorongnya melawan arus air yang deras. Indah berjalan sendirian menembus tirai hujan di halaman rumahnya sendiri. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru dan gemetar hebat. Jilbabnya lepek menempel di kulit, meneteskan air keruh bercampur lumpur. Bajunya yang basah kuyup mencetak tubuhnya yang menggigil kedinginan. Di tangannya, ia masih menggenggam erat bungkusan plastik hitam berisi sate pesanan Rina. Mendekapnya di dada seolah itu adalah benda paling berharga yang harus ia lindungi, bahkan melebihi nyawanya sendiri. Pak Agung merasakan dadanya sesak bukan main. Tangannya mengepal begitu erat hingga buku-bukunya memutih. Ingin rasanya ia berlari memayungi putrinya, namun ia menahan diri sekuat tenaga. Ia harus melihat sampai di mana batas kekejaman orang-orang ini terhadap permata hatinya. Indah terus melangkah gontai menuju teras. Pandangannya kabur, kepalanya pening luar biasa karena kehujanan dan belum makan seharian. Saat ia sampai tepat di samping mobil Pajero hitam yang terparkir menghalangi jalan masuk ke teras, kakinya terpeleset di atas lantai carport yang licin. Ah! Desis Indah lemah saat keseimbangannya goyah. Secara refleks, tangan Indah terayun mencari pegangan agar tidak jatuh tersungkur ke lantai keras. Telapak tangannya yang basah dan sedikit berlumpur mendarat di kap mesin mobil Pajero yang mengkilap itu, lalu beralih mencengkeram spion kiri untuk menahan bobot tubuhnya yang limbung. Napasnya tersengal-sengal, mencoba mengumpulkan tenaga untuk berdiri tegak kembali. Namun, belum sempat Indah menarik napas lega karena tidak jadi jatuh, sebuah teriakan melengking memecah suara hujan, lebih nyaring dari petir manapun. "Heh! Apa-apaan kamu?" Bu Jamilah melompat dari kursinya bagaikan disengat lebah. Matanya melotot nyaris keluar. Ia berlari kecil menerobos tempias hujan di teras, bukan untuk menolong menantunya yang hampir pingsan, melainkan untuk menyelamatkan benda mati yang ia puja. "Lepaskan! Lepaskan tangan kotor kamu itu!" bentak Bu Jamilah histeris. Ia menepis tangan Indah yang masih berpegangan pada spion mobil dengan kasar, membuat tubuh Indah yang lemah terhuyung ke belakang dan nyaris jatuh lagi. "Ibu!" Lirih Indah dengan suara parau yang nyaris hilang. "Maaf, Bu, aku pusing mau jatuh." "Alasan?" semprot Bu Jamilah tanpa belas kasihan. Ia segera mengambil ujung daster mahalnya, lalu dengan panik mengelap bekas telapak tangan Indah di kap mobil dan spion. "Lihat nih, lihat. Jadi kotor kan? Ada bekas lumpurnya. Kamu tahu nggak sih ini mobil mahal? Kalau catnya baret atau spionnya patah karena kamu gelayuti, emangnya kamu punya uang buat ganti? Jual diri pun kamu nggak bakal mampu bayar." Adit, yang mendengar keributan itu, akhirnya bangkit dari duduknya. Ia berjalan santai ke pinggir teras, memasukkan kedua tangan ke saku celana. Bukannya membantu istrinya yang berdiri gemetar di tengah hujan, ia justru ikut memeriksa mobilnya. "Gimana, Bu? Ada yang lecet?" tanya Adit cemas, matanya menyusuri bodi mobil, mengabaikan Indah sepenuhnya. "Untung nggak ada, Dit. Tapi kotor ini loh, bikin noda air," gerutu Bu Jamilah sambil mendelik tajam ke arah Indah. "Kamu itu ya, Indah. Sudah pulang telat, bikin malu dilihat tetangga compang-camping begitu. Sekarang malah mau ngerusak aset suami. Otakmu itu di mana?" Para tamu arisan di teras terdiam, saling berpandangan dengan rasa canggung. Beberapa merasa kasihan, tapi tak berani bersuara melihat kegarangan Bu Jamilah. Indah menunduk, air mata hangat mengalir di pipinya yang dingin, menyatu dengan hujan. Ia mengulurkan bungkusan plastik yang sedari tadi ia lindungi. "Ini, Bu, sate pesanan Rina. Maaf lama, motornya mogok." Bu Jamilah merampas bungkusan itu dengan kasar. "Ya jelas lama. Dasar lelet. Sana, minggir dari dekat mobil. Lewat pintu belakang. Jangan lewat depan, nanti lantai teras yang baru dipel jadi becek semua gara-gara kakimu yang penuh lumpur itu. Dasar menyusahkan." Indah tidak membantah. Ia tidak punya tenaga lagi untuk membela diri. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia berbalik arah, berjalan tertatih-tatih menyusuri jalan setapak sempit di samping rumah menuju pintu dapur belakang. Ia melewati Pak Agung yang berdiri di pinggir teras tanpa menyadarinya,
karena pandangannya sudah buram oleh air mata dan rasa pusing. Saat Indah melewatinya, Pak Agung bisa melihat dengan jelas bibir putrinya yang membiru dan tangan yang gemetar hebat. Bau anyir air hujan dan lumpur menguar dari tubuh anak kesayangannya itu. Hati Pak Agung remuk redam. Rasa sakit menghantam dadanya begitu keras, hingga ia harus berpegangan pada pilar pagar agar tidak ambruk. Ini bukan lagi sekadar kurang ajar. Ini adalah penyiksaan. Setelah Indah menghilang di belokan samping rumah, Bu Jamilah kembali ke tempat duduknya sambil mengibaskan tangan, seolah baru saja mengusir lalat sampah. Maaf ya, ibu-ibu. Biasalah, punya menantu dari kampung memang harus sering-sering dikasih pelajaran biar tahu aturan. Kalau nggak digitukan, nanti ngelunjak, merasa berhak atas harta anak saya. Adit kembali duduk, mengambil satu tusuk sate dari bungkusan yang baru dibuka Rina yang baru keluar kamar. Enak nih satenya. Untung nggak basah dalamnya, komentar Rina santai, tanpa bertanya sedikit pun tentang kakak iparnya yang baru saja bertaruh nyawa di jalanan demi sate itu. Di pinggir teras yang basah, Pak Agung menegakkan tubuhnya. Wajahnya yang tadi menyeratkan kesedihan mendalam, kini berubah total. Sorot matanya menjadi gelap dan tajam, setajam mata elang yang siap menyambar mangsa. Rahangnya mengeras, gigi gemeretuk menahan amarah yang sudah sampai di ubun-ubun. Payung hitam di tangannya ia tutup dengan gerakan lambat namun penuh tekanan. Ia tidak akan menunggu lebih lama lagi. Sandiwara kesabaran ini sudah selesai. Saatnya sang ayah mengambil alih panggung untuk mengadili mereka yang telah melukai putrinya. Suasana di teras rumah semakin riuh oleh gelak tawa, seakan tidak ada sedikit pun jejak penderitaan yang baru saja melintas di hadapan mereka. Aroma sate marangi yang gurih menyerbak memenuhi udara, bercampur dengan aroma teh melati yang mengepul hangat. Rina melahap tusuk sate ketiganya dengan nikmat, saus kacang menempel di sudut bibirnya, tanpa sedikit pun mengingat bahwa makanan itu dibeli dengan harga pengorbanan kakak iparnya yang kini sedang menggigil di belakang rumah. Gimana, Jeng? Enak satenya? Tanya Bu Jamilah kepada teman-temannya dengan nada bangga, seolah ia sendiri yang memasaknya. Enak banget, Bu. Dagingnya empuk, puji salah satu tamu. Tapi kasihan juga ya mantunya tadi, sampai basah kuyup begitu. Nggak disuruh ganti baju dulu, Bu? Bu Jamilah mengibaskan tangannya acuh tak acuh. Alah, biarkan saja. Indah itu fisiknya kuat. Orang kampung biasa kerja kasar di sawah juga nggak bakal sakit cuma kena hujan sedikit. Lagian kalau dimanjakan, nanti dia lupa daratan. Menantu itu harus dididik keras biar tahu posisi. Adit yang duduk di sebelah ibunya hanya mengangguk setuju sambil mengunyah lontong. Iya, Bu Tati. Indah itu memang agak dramatis orangnya. Padahal cuma hujan biasa, tapi gayanya kayak habis kena badai topan. Biar dia belajar tanggung jawab sedikit. Di sudut teras yang remang, Pak Agung masih berdiri tegak. Air hujan terus menetes dari ujung payungnya, tapi matanya yang tajam tak lepas menatap interaksi manusia-manusia di depannya. Ia mendengar setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Setiap kalimat yang merendahkan putrinya bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam api amarah yang membara di dadanya. Tangan Pak Agung meremas gagang payung hingga buku-bukunya memutih. Ia menahan napas, menunggu seberapa jauh batas moral mereka akan dilanggar. Tiba-tiba, Bu Jamilah menepuk meja pelan, teringat sesuatu. Tunggu dulu. Tadi si Indah lewat sini kan? Lantainya pasti kotor lagi. Bu Jamilah segera menengok ke bawah, menatap lantai keramik putih di ujung teras. Memang ada sedikit jejak air bercampur tanah dari sandal jepit Indah tadi. Wajah Bu Jamilah langsung berubah merah padam. Indah! Teriak Bu Jamilah melengking. Suaranya memecah suara hujan. Indah! Kesini kamu. Tidak ada jawaban selama beberapa detik. Hanya suara angin yang menderu. Pura-pura budek ya? Bu Jamilah bangkit, hendak melangkah ke belakang, namun pintu samping terbuka perlahan. Indah muncul di sana. Kondisinya masih sama mengenaskannya seperti tadi. Ia belum sempat ganti baju. Tubuhnya masih berbalut pakaian basah yang mencetak tulang-tulangnya yang kedinginan. Wajahnya pucat pasi seperti mayat, bibirnya membiru dan bergetar hebat. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba mencari kehangatan yang tak ada. Ya, Bu? Jawab Indah lirih. Suaranya nyaris tak terdengar, serak dan parau.
Lihat ini, bentak Bu Jamilah sambil menunjuk noda tanah di lantai teras. Kamu itu kalau jalan pakai mata. Lantai ini baru dipel tadi pagi. Sekarang kotor lagi gara-gara kamu. Ambil kain pel sekarang. Bersihkan sampai kinclong. Jangan sampai ada sisa tanah sedikit pun. Jijik saya lihatnya. Seorang tamu mencoba menengahi, merasa tidak tega melihat kondisi Indah. Aduh, Bu Jamilah mungkin nanti saja. Kasihan itu, mantunya kedinginan banget sepertinya, bibirnya sampai biru begitu. Biar dia ganti baju dulu. Nggak usah, Jeng, potong Bu Jamilah cepat. Kalau ditunda-tunda nanti dia malah malas tidur-tiduran. Dia itu harus diajarkan disiplin. Mentang-mentang saya baik, dia jadi seenaknya mengotori rumah orang. Bu Jamilah beralih menatap Indah dengan tatapan penuh kebencian. Tunggu apa lagi? Cepat. Atau mau saya laporin ke Adit biar uang belanjamu dipotong bulan depan? Indah menatap suaminya dengan tatapan memohon. Tubuhnya sudah sangat lemas. Kepalanya berputar pening. Ia butuh handuk, butuh air hangat, bukan kain pel. Mas Adit, aku pusing. Bisiknya lemah. Adit meletakkan piring satenya dengan kasar, merasa terganggu. Ia menatap istrinya bukan dengan rasa iba, tapi dengan rasa malu. Ia malu punya istri yang tampil kumal dan menyedihkan di depan tamu-tamunya yang perlente. Ya ampun, Endah. Ibu kan cuma minta tolong dipel sebentar. Kerjakan sajalah. Jangan manja. Malu-maluin aku saja di depan tamu, ucap Adit dingin, tanpa beranjak dari kursinya. Lagian kamu juga ceroboh. Masuk rumah orang kok bawa lumpur. Cepat bersihkan, habis itu baru boleh masuk kamar. Hati Indah hancur berkeping-keping. Di depan mata kepala sendiri, suaminya lebih memilih menjaga gengsi di depan tamu daripada kesehatan istrinya. Dengan sisa tenaga terakhir, Indah mengangguk pelan. Ia berjalan gontai mengambil kain lap yang tergeletak di pojok teras, lalu berjongkok. Tangan Indah yang gemetar hebat mulai mengusap lantai keramik yang dingin itu. Setiap gerakan terasa menyiksa. Air matanya menetes jatuh ke lantai, bercampur dengan air hujan yang sedang ia bersihkan. Melihat Indah berjongkok seperti pembantu di hadapan mereka, Bu Jamilah tersenyum puas. Ia kembali duduk dan berbicara keras kepada teman-temannya, sengaja agar Indah mendengar. Lihat kan, Jeng? Memang beginilah kelasnya. Istri benalu yang datang tanpa bawa harta apa-apa, ya pantasnya memang begini. Diurusin, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, tapi balas budi saja susah. Dia pikir karena sudah nikah sama Adit, derajatnya jadi naik? Mimpi. Darah kampung ya tetap kampung. Bu Jamilah menunjuk mobil Pajero hitam yang berdiri gagah di belakang Indah. Dia itu nggak pantas bersanding sama anak saya, apalagi naik mobil mewah itu. Mobil itu terlalu berkelas buat disentuh tangan kasar kayak dia. Harusnya dia bersyukur saya masih izinkan dia napas di rumah ini. Rina tertawa kecil sambil memainkan ponselnya. Betul, Bu. Kak Adit itu terlalu baik sih. Coba kalau Rina jadi kakak, sudah Rina pulangkan dia ke bapaknya yang nggak jelas itu. Di bawah guyuran hujan yang tak kunjung reda, Indah terus menggosok lantai sambil menangis dalam diam. Harga dirinya diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Ia merasa tak lebih berharga dari kotoran yang sedang ia bersihkan. Namun, tidak ada yang menyadari, di pinggir teras yang gelap, sosok Pak Agung sudah tidak lagi memegang payungnya dengan benar. Payung itu jatuh terlepas dari tangannya, menggelinding di lantai basah. Pria parubaya itu tidak lagi peduli pada hujan yang membasahi tubuhnya. Matanya merah menyala menahan tangis dan amarah. Pemandangan putrinya yang dipaksa berjongkok membersihkan lantai dalam keadaan menggigil, sementara suami dan mertuanya makan dengan lahap sambil menghina, adalah pemandangan paling menyakitkan yang pernah ia saksikan seumur hidupnya. Cukup. Batas kesabaran itu sudah hancur lebur. Tidak ada lagi toleransi. Tidak ada lagi sandiwara menyamar. Pak Agung melangkah maju. Langkahnya berat dan penuh tekanan, menimbulkan bunyi cipratan air yang keras. Aura di sekitarnya berubah mencekam, seolah badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai dari dalam dirinya. Bunyi langkah sepatu basah yang menghentak keras di atas lantai keramik, memecah keriuhan di teras itu. Sosok Pak Agung berjalan menembus batas tempias hujan, masuk ke area teras yang terang benderang.
Air menetes deras dari rambutnya yang memutih, membasahi bahu kemejanya yang kini lepek menempel di kulit. Wajahnya yang biasanya teduh kini mengeras laksana batu karang, dengan sorot mata yang memancarkan kilatan amarah yang jauh lebih menakutkan daripada badai di luar sana. Bu Jamilah yang sedang asyik mengunyah sate sontak terlonjak kaget. Sate di tangannya nyaris terlepas. Matanya melotot melihat pria tua yang tadi ia usir kini justru melangkah masuk tanpa izin, mengotori lantai teras yang sedang dibersihkan oleh Indah. "Heh, orang tua kurang ajar," teriak Bu Jamilah melengking, suaranya melambung tinggi menyaingi suara guruh. "Siapa suruh kamu masuk? Kamu Tulia? Saya suruh tunggu di luar pagar. Lihat tuh, lantai saya jadi basah lagi kena sepatumu yang penuh lumpur. Keluar. Keluar sekarang atau saya panggil satpam." Namun, Pak Agung sama sekali tidak menggubris teriakan wanita itu. Telinganya seolah tertutup rapat bagi suara-suara sumbang yang tidak bermakna. Langkah kakinya teguh dan terarah lurus ke satu titik. Putrinya. Pak Agung berhenti tepat di depan Indah yang masih berjongkok memegang kain pel kotor. Indah, yang kesadarannya mulai timbul tenggelam karena kedinginan, mendongak perlahan. Matanya yang sayu melebar saat mengenali sosok yang berdiri menjulang di hadapannya. "Ayah?" bisik Indah parau, suaranya bergetar hebat antara percaya dan tidak. Air matanya kembali tumpah. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena rasa rindu dan lega yang membuncah. Pak Agung tidak menjawab dengan kata-kata. Ia membungkuk, mengabaikan sakit di pinggang tuanya, lalu dengan lembut memegang kedua bahu putrinya. Ia menarik tubuh Indah yang menggigil itu untuk berdiri. Tangan Pak Agung yang hangat bersentuhan dengan kulit Indah yang sedingin es. Hati ayah mana yang tidak hancur merasakan betapa beku tubuh anak kandungnya sendiri? "Berdiri, nak," ucap Pak Agung pelan, namun nadanya mengandung perintah yang tak terbantahkan. Anak ayah tidak pantas berlutut di kaki orang-orang yang tidak punya hati. Melihat adegan itu, Bu Jamilah semakin murka. Ia bangkit dari kursinya, wajahnya merah padam. Apa-apaan ini? Siapa kamu berani-beraninya nyuruh dia berhenti kerja? Dia itu menantu saya. Dia harus bersihkan kotoran yang dia buat. Jangan ikut campur urusan rumah tangga orang." Adit, yang sedari tadi diam, akhirnya meletakkan piringnya dengan kasar. Ia mengenali wajah Pak Agung samar-samar dari foto pernikahan yang jarang ia lihat. Ia mendengus meremehkan, melihat penampilan mertuanya yang basah kuyup dan tampak menyedihkan. "Oh, ternyata bapak mertua," ucap Adit dengan nada sinis, tanpa beranjak dari duduknya untuk menyalami. Ia justru menyandarkan punggungnya santai di kursi, menatap Pak Agung dari atas ke bawah. Pantas Indah kampungan, ternyata bapaknya datang-datang juga nggak tahu sopan santun. Masuk rumah orang nyelonong, basah-basahan lagi. Mau pinjam uang. "Pak, Indah saja baru bikin masalah, sekarang bapaknya datang mau nambah beban." Pak Agung melepaskan rangkulannya pada Indah sejenak, membiarkan putrinya bersandar di pilar agar tidak jatuh. Ia memutar tubuhnya perlahan menghadap Adit dan Bu Jamilah. Tatapan matanya begitu tajam dan menusuk, membuat teman-teman arisan Bu Jamilah yang tadinya ingin ikut mencibir, mendadak terdiam 1000 bahasa. Aura yang dipancarkan Pak Agung bukanlah aura pengemis seperti yang mereka duga, melainkan aura seorang penguasa yang sedang murka. "Adit," panggil Pak Agung. Suaranya rendah, dingin, dan berat, menggetarkan udara di sekitarnya. 2 tahun lalu, saya menyerahkan permata hati saya satu-satunya kepadamu. Saya titipkan dia bukan untuk kamu jadikan pembantu. Saya serahkan dia bukan untuk kamu biarkan kehujanan dan kelaparan, sementara kamu duduk nyaman kekenyangan di sini." Adit tertawa remeh, mencoba menutupi rasa terintimidasi yang tiba-tiba muncul di hatinya. "Halah, permata apanya? Istri kayak Indah itu banyak. Pak, nggak usah dramatis. Saya ini suaminya, saya yang kasih dia makan, jadi terserah saya mau didik dia seperti apa. Bapak kalau nggak punya kontribusi apa-apa di rumah ini, mending diam saja. Jangan sok ngajarin orang kaya cara hidup." "Benar?" timpal Bu Jamilah berapi-api, jari telunjuknya menuding wajah Pak Agung. "Bapak sadar diri dong. Lihat anak saya, sukses, punya mobil Pajero, rumah bagus. Indah itu beruntung Adit mau pungut. Harusnya Bapak terima kasih sama kami, bukan malah datang bikin keributan."
Kalau Bapak nggak suka cara kami didik Indah, ya bawa saja pulang. Tapi jangan harap kami kasih pesangon sepeser pun. Pak Agung tersenyum, sebuah senyuman getir yang penuh ironi. Ia melangkah maju satu langkah mendekati meja makan mereka. Adit refleks memundurkan punggungnya, merasa ngeri melihat ekspresi wajah mertuanya yang berubah drastis. Kalian bangga dengan kemewahan ini? Tanya Pak Agung sambil menyapu pandangan ke arah rumah dan mobil di halaman. Kalian merasa hebat karena memiliki benda-benda mati ini, sampai-sampai kalian lupa cara memanusiakan manusia. Ya jelas bangga dong, sahut Rina ketus sambil mengunyah kerupuk. Kak Adit kerja keras buat dapat ini semua. Beda sama Bapak dan Kak Indah yang bisanya cuma numpang. Pak Agung mengangguk pelan, seolah memaklumi kebodohan mereka. Ia merogoh saku celananya yang basah, mengeluarkan ponsel yang ia bungkus plastik. Ia menekan satu tombol. Dalam hitungan detik, suasana hening yang mencekam itu dipecahkan oleh suara derap langkah kaki yang tegap dan serempak dari arah gerbang. 3 orang berbadan tegap dengan setelan jas hitam rapi berlari menerobos hujan, dipimpin oleh Pak Haryo yang membawa payung besar. Mereka masuk ke halaman dengan sigap, berbaris rapi di belakang Pak Agung, lalu membungkuk hormat serempak. Siap, Pak Agung, seru mereka tegas. Bu Jamilah, Adit, Rina, dan para tamu ternganga. Mulut mereka terbuka lebar, mata mereka membulat sempurna. Sate di tangan Rina jatuh ke lantai. Suasana yang tadinya penuh ejekan berubah menjadi kebingungan yang mencekam. Pak Haryo maju selangkah, menyerahkan sebuah handuk tebal yang kering dan hangat kepada Pak Agung dengan sikap sangat takzim, seolah melayani seorang raja. Maaf terlambat masuk, Pak. Sesuai instruksi Bapak tadi, kami menunggu aba-aba. Pak Agung mengambil handuk itu, tidak menggunakannya untuk dirinya sendiri, melainkan berbalik dan menyelimutkan handuk itu ke kepala dan tubuh Indah yang masih menggigil. Ia menggosok pelan kepala putrinya dengan penuh kasih sayang. Hangatkan dirimu, nak, bisik Pak Agung lembut, lalu kembali berbalik menatap keluarga Adit yang kini wajahnya mulai pucat pasi. Kalian tanya siapa saya? Suara Pak Agung kini terdengar lebih lantang, menggelegar memenuhi teras rumah itu. Saya adalah orang yang selama ini dia melihat keangkuhan kalian. Saya adalah ayah yang hatinya teriris melihat putrinya dihina oleh orang-orang yang justru hidup dari belas kasihannya. Bu Jamilah tergagap, suaranya bergetar. Maksud Bapak apa? Siapa yang hidup dari belas kasihan? Adit ini manajer. Mobil ini buktinya. Pak Agung menatap mobil Pajero itu dengan tatapan dingin, lalu menatap Adit tepat di manik matanya. Kau yakin itu mobilmu, Adit? Tanya Pak Agung menusuk. Atau kau hanya seorang pengecut yang bersembunyi di balik nama istrimu untuk menutupi ketidakmampuanmu sendiri? Adit menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya, bercampur dengan udara lembab malam itu. Rahasia yang selama ini ia tutup rapat-rapat di depan ibunya, kini terancam terbongkar di saat yang paling tidak tepat. Pak Agung tidak lagi terlihat seperti mertua miskin dari kampung. Di balik pakaian basahnya, kini terpancar aura kekuasaan yang membuat nyali Adit menciut sekecil debu. Situasi telah berbalik, dan badai yang sesungguhnya baru saja menghantam fondasi kesombongan keluarga itu. Ketegangan di teras rumah itu kian memuncak, seolah udara di sekitarnya memadat dan mencekik leher siapapun yang bernapas di sana. Hujan masih turun dengan deras, namun suara gemuruh alam itu kini kalah oleh keheningan yang mencekam di antara manusia-manusia yang saling berhadapan. Bu Jamilah, yang tak terima harga diri anaknya diinjak-injak di depan teman-teman arisannya, kembali berkacak pinggang. Wajahnya merah pada menahan amarah, tak peduli pada 3 pengawal berbadan tegap yang berdiri di belakang Pak Agung. Baginya, ini hanyalah gertakan sambal. Jangan sembarangan bicara ya, hardik Bu Jamilah. Suaranya melengking tinggi. Berani-beraninya kamu merendahkan anak saya. Adit itu manajer. Dia punya gaji besar. Mobil ini dia beli pakai keringatnya sendiri. Jangan mentang-mentang kamu bawa preman sewaan, terus kamu bisa ngaku-ngaku. Bu Jamilah menoleh ke arah Adit, mencari dukungan. Dit, bilang sama orang tua gila ini. Tunjukkan BPKB-nya kalau perlu. Biar dia malu. Biar dia tahu kalau dia salah cari lawan. Namun, Adit tidak bergerak. Wajahnya yang tadi sombong kini pucat pasi, seputih kertas.
Bibirnya terkunci rapat, matanya bergerak gelisah menghindari tatapan ibunya maupun tatapan tajam Pak Agung. Lututnya terasa lemas, seolah tulang-tulangnya melolosan. "Dit, kok diam saja? Jawab," desak Bu Jamilah mulai panik melihat reaksi anaknya. Pak Agung tertawa kecil, tawa yang kering dan hampa tanpa rasa humor. Ia mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat pada Pak Haryo. "Haryo, tolong cerahkan ingatan mereka." Sepertinya keluarga ini menderita amnesia akut karena terlalu lama hidup dalam hayalan. Perintah Pak Agung datar. "Siap, Pak," jawab Pak Haryo tegas. Dengan gerakan tenang namun penuh wibawa, Pak Haryo mengeluarkan sebuah map kulit berwarna coklat dari balik jasnya. Ia membuka map itu, mengeluarkan beberapa lembar dokumen penting, lalu melangkah maju dan menyodorkannya tepat di depan wajah Bu Jamilah dan teman-temannya. "Silakan dibaca dengan teliti, Ibu-ibu," ucap Pak Haryo sopan namun menekan. "Ini adalah salinan faktur pembelian dan STNK asli mobil Pajero Sport bernomor polisi B1NDA itu. Di situ tertulis jelas nama pemiliknya." Tangan Bu Jamilah gemetar saat menyambar kertas itu. Teman-teman arisannya ikut menjulurkan leher, penasaran setengah mati. Mata Bu Jamilah membelalak saat membaca tulisan yang tertera di sana. Pemilik, Indah Pertiwi. Alamat, Jalan Cendana nomor 1, alamat rumah Pak Agung. Status pembayaran, lunas, transfer dari rekening Agung Wicaksono. Dunia seakan runtuh menimpa kepala Bu Jamilah. Kertas itu terlepas dari tangannya, melayang jatuh ke lantai yang basah. Gak mungkin." Gumam Bu Jamilah terbata-bata. Ia menatap Adit dengan tatapan horor. "Dit, ini bohong kan? Ini palsu kan? Kamu bilang mobil ini bonus dari kantormu? Kamu bilang?" Adit menunduk dalam-dalam, tak berani menatap wajah ibunya yang hancur. "Maaf, Bu." Cicitnya pelan, suaranya nyaris hilang ditelan suara hujan. Itu memang hadiah dari ayahnya Indah. Aku cuma minta Indah mengaku itu punyaku supaya ibu senang." "Apa?" Jeritan Bu Jamilah dan Rina terdengar bersamaan. Rina bahkan sampai tersedak kerupuk yang sedang dikunyahnya. Teman-teman arisan Bu Jamilah langsung kasak-kusuk, berbisik-bisik sambil menatap keluarga itu dengan pandangan jijik dan mencemooh. "Ya ampun, Jeng kirain beneran kaya, ternyata halu," bisik salah satu tetangga cukup keras. "Iya, kasihan ya. Mobil punya mantu diaku-aku, mantunya malah dijadikan babu. Kualat itu namanya." Wajah Bu Jamilah yang tadi merah karena marah, kini berubah menjadi ungu karena malu yang amat sangat. Rasa malunya terasa lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Ia yang selama ini selalu pamer, selalu merendahkan orang lain, kini telanjang bulat aibnya di depan umum. Pak Agung tidak memberi mereka waktu untuk bernapas. Ia melangkah maju mendekati Adit, tatapannya dingin membekukan. "Kau dengar itu, Adit?" Suara Pak Agung rendah namun mengintimidasi. "Ibumu malu bukan karena kau miskin. Ibumu malu karena kau pembohong. Dan kau." Pak Agung menunjuk dada Adit dengan telunjuknya. "Kau menggunakan harta saya untuk menindas putri saya. Kau biarkan Indah kehujanan, sementara kau pamerkan mobil ini seolah kau rajanya." Adit gemetar hebat. Pak, saya bisa jelaskan?" "Tidak perlu penjelasan," potong Pak Agung keras. "Mana kuncinya?" Adit terdiam, tangannya secara refleks memegang saku celananya dengan erat. Ia tidak mau melepaskan kunci itu. Mobil itu adalah satu-satunya simbol statusnya di kompleks ini. Tanpa mobil itu, ia bukan siapa-siapa. "Saya bilang, mana kuncinya?" bentak Pak Agung. Suaranya menggelegar membuat Rina menjerit ketakutan dan bersembunyi di balik punggung ibunya. Adit menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca ketakutan. "Jangan, Pak, tolong, nanti saya ke kantor naik apa? Ibu mau pengajian naik apa?" Pak Agung menatap Adit dengan rasa jijik yang tak terlukiskan. "Kau masih memikirkan gengsimu di saat istrimu hampir mati kedinginan? Haryo, ambil." Tanpa menunggu dua kali, Pak Haryo memberi kode pada dua pengawal di belakangnya. Mereka maju serempak, mengepung Adit. Adit mundur ketakutan hingga terpojok ke dinding. Salah satu pengawal dengan mudah mencengkeram pergelangan tangan Adit, memelintirnya sedikit,
Cukup untuk membuat Adit meringis kesakitan dan merogoh saku celananya. Aduh, sakit. Lepas, raung Adit. Dalam sekejap, kunci mobil Pajero dengan gantungan kulit mewah itu sudah berpindah tangan. Pengawal itu menyerahkannya kepada Pak Haryo, yang kemudian menyerahkannya kepada Pak Agung. Pak Agung menggenggam kunci itu erat-erat. Ia menekan tombol unlock pada remote. Blip-blip. Lampu mobil Pajero itu berkedip 2 kali, suaranya terdengar nyaring di tengah hujan, seolah mengejek Adit yang kini berdiri lemas sambil memegangi tangannya yang sakit. Mobil ini, Pak Agung berbicara sambil menatap Bu Jamilah dan Rina bergantian, adalah kendaraan untuk putri saya. Saya membelikannya agar dia terlindungi. Tapi karena kalian menganggap dia, benalu, yang tidak pantas menyentuh mobil mewah, maka baiklah. Saya kabulkan keinginan kalian. Pak Agung berjalan mundur mendekati Indah yang masih berdiri dalam rangkulan handuk tebal. Tubuhnya masih lemah namun matanya menatap ayahnya dengan rasa haru yang membuncah. Mulai detik ini, mobil ini haram hukumnya dinaiki oleh kalian, ucap Pak Agung final. Kalian bilang Indah tidak pantas? Salah. Justru mobil ini terlalu bagus untuk ditumpangi oleh manusia-manusia serakah yang tidak tahu adab seperti kalian. Bu Jamilah terduduk lemas di kursi, air matanya mulai menetes karena rasa malu dan kehilangan gengsi yang mendadak. Rina menangis sesenggukan. Tamu-tamu arisan satu persatu mulai pamit mundur, tidak ingin terlibat lebih jauh dalam drama keluarga yang memalukan itu, meninggalkan keluarga Adit dalam kehancuran citra yang sempurna. Pak Agung beralih menatap Indah, tatapannya melembut seketika. Indah, masuk ke mobil ayah yang di sana. Di sini udaranya kotor, tidak baik untuk kesehatanmu. Tapi, yah. Indah menatap Adit sekilas, ada rasa kasihan di matanya meski suaminya telah jahat padanya. Tidak ada tapi-tapian, potong Pak Agung tegas. Ayah belum selesai dengan mereka. Kamu masuk dulu, hangatkan badanmu. Biar ayah yang bersihkan sisa-sisa sampah di sini. Indah menurut. Dibantu oleh Pak Haryo yang memayunginya dengan hormat, Indah berjalan perlahan meninggalkan teras itu, melewati mobil Pajero yang kini terasa asing bagi Adit, menuju mobil sedan mewah Pak Agung yang menunggu di depan gerbang. Sepeninggal Indah, Pak Agung kembali menatap Adit dan Bu Jamilah. Sekarang, urusan harta sudah selesai. Kita bicara soal tempat tinggal. Kalian pikir rumah yang kalian tempati ini punya siapa? Pertanyaan itu membuat jantung Bu Jamilah yang sudah lemah, seakan berhenti berdetak seketika. Matanya terbelalak lebar. Adit mendongak kaget, keringat dingin kembali mengucur deras di punggungnya. Mimpi buruk mereka ternyata belum berakhir. Justru baru saja memasuki babak yang lebih mengerikan. Pertanyaan Pak Agung menggantung di udara, berat dan menekan dada, lebih menakutkan daripada suara guru yang masih sahut-menyahut di langit malam. Wajah Bu Jamilah yang tadinya pucat karena malu urusan mobil, kini berubah menjadi abu-abu, seolah darah berhenti mengalir ke kepalanya. Apa maksud Bapak? Suara Bu Jamilah terdengar mencicit, nyaris hilang di telan angin. Matanya bergerak liar menatap sekeliling teras, menatap pilar-pilar kokoh rumah itu, dinding-dinding yang selama ini ia banggakan sebagai istananya. Rumah ini Adit yang beli. Adit yang bayar cicilannya setiap bulan. Iya kan, Dit? Jawab, Dit. Jangan diam saja kayak patung. Bu Jamilah mengguncang bahu Adit dengan kasar, berharap anaknya itu memberikan jawaban yang bisa menyelamatkan harga dirinya yang sudah hancur lebur. Namun, Adit justru merosot. Kakinya tak lagi sanggup menopang tubuhnya. Ia jatuh terduduk di lantai teras yang dingin, kepalanya tertunduk dalam di antara kedua lututnya. Dit? Panggil Bu Jamilah dengan suara bergetar, firasat buruk mulai merayapi tengkuknya. Pak Agung menatap pemandangan menyedihkan itu dengan sorot mata yang tak terbaca. Tidak ada kepuasan di wajahnya, hanya ada rasa lelah dan kekecewaan yang mendalam. Kau lihat anakmu, Bu Jamilah? Tanya Pak Agung pelan. Dia tidak menjawab karena dia tahu kebenarannya. Dia tahu bahwa uang 5 juta rupiah yang dia transfer setiap bulan itu bukanlah uang cicilan rumah. Itu hanya uang perawatan lingkungan dan listrik. Harga rumah ini? Pak Agung menunjuk lantai yang dipijaknya, 2 miliar rupiah. Sudah saya lunasi tunai sehari sebelum ijab kabul pernikahan mereka. Dengkul Bu Jamilah terasa copot.
Ia terhuyung ke belakang dan menabrak dinding. Rina menutup mulutnya yang ternganga, matanya membelalak tak percaya. Jadi, selama ini, Bu Jamilah tergagap, napasnya memburu. Selama ini kami menumpang di rumah indah? Mesi, benalu, itu. Benar, jawab Pak Agung tegas. Sertifikat hak milik rumah ini atas nama Indah Pertiwi. Saya memberikannya sebagai tempat berteduh, agar putri saya bisa membangun keluarga kecil yang bahagia. Saya pikir, dengan meringankan beban Adit dari kewajiban membeli rumah, dia bisa fokus membahagiakan Indah. Tapi ternyata saya salah besar. Fasilitas yang saya berikan justru membuat kalian menjadi parasit yang sombong. Kalian tinggal di rumah Indah, tidur di kamar yang dibeli Indah, tapi kalian perlakukan pemilik rumahnya seperti budak di istananya sendiri. Pak Haryo kembali maju, membuka lembaran lain dari map coklat yang dibawanya. Ia memperlihatkan salinan sertifikat rumah berwarna hijau dengan lambang Garuda emas. Nama Indah Pertiwi tercetak tebal di sana. Bukti yang tak terbantahkan. Kenyataan itu menghantam Bu Jamilah lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Selama 2 tahun ini, ia selalu membanggakan diri sebagai nyonya rumah. Ia selalu mengatur Indah, menyuruhnya tidur di kamar belakang yang sempit, melarang Indah duduk di sofa tamu yang mahal, bahkan membatasi Indah memakai dapur. Padahal, setiap inci tanah yang ia injak, setiap atap yang melindunginya dari hujan, adalah milik menantu yang ia hina setiap hari. Rasa malu itu kini bercampur dengan rasa takut yang luar biasa. Takut kehilangan kenyamanan, takut terlempar ke jalanan. "Pa." Adit akhirnya bersuara. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh keringat dingin dan air mata. Ia merangkak perlahan mendekati kaki Pak Agung. Harga dirinya sebagai laki-laki sudah musnah tak bersisa. "Pak Agung, tolong, Pak. Ampuni saya. Saya hilaf. Saya janji akan berubah. Saya akan perlakukan Indah seperti ratu mulai sekarang. Jangan ambil rumah ini, Pak. Tolong." Melihat anaknya bersimpuh mengiba seperti pengemis, pertahanan Bu Jamilah runtuh. Ia ikut menjatuhkan dirinya ke lantai, bersujud di samping Adit. Tangisnya pecah, meraung-raung memilukan di tengah malam buta. "Pak Agung, maafkan saya, Pak. Saya orang tua bodoh. Saya nggak tahu kalau Bapak orang hebat. Saya pikir Indah cuma orang kampung biasa." Ratap Bu Jamilah sambil mencoba meraih ujung celana Pak Agung. "Tolong jangan usir kami, Pak. Kami mau tinggal di mana kalau diusir malam-malam begini? Di luar hujan badai, Pak. Kasihanilah kami." Rina yang ketakutan ikut menangis histeris di pojok teras, tak berani mendekat tapi juga tak ingin ditinggal. "Maafkan Rina juga, Om. Rina cuma ikut-ikutan Ibu." Pemandangan itu sungguh ironis. Beberapa menit yang lalu, mereka berdiri di atas angin, tertawa di atas penderitaan Indah. Sekarang, mereka bersujud mencium debu di kaki ayah Indah, memohon belas kasihan demi atap yang bukan milik mereka. Pak Agung mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan Bu Jamilah dan Adit. Ia tidak menendang mereka, ia terlalu beradab untuk itu. Namun, tatapan matanya menyiratkan penolakan yang tegas. "Kalian minta dikasihani karena di luar sedang badai?" tanya Pak Agung lirih, suaranya bergetar menahan emosi. "Lalu, di mana rasa kasihan kalian saat Indah kehujanan tadi? Di mana hati nurani kalian saat menyuruh putri saya, pemilik rumah ini, untuk mendorong motor mogok sendirian sementara kalian berpesta sate di sini? Di mana?" Teriakan terakhir Pak Agung menggelegar, membuat Bu Jamilah dan Adit tersentak kaget dan berhenti menangis sejenak. "Kalian tidak takut pada Tuhan, tapi kalian takut jatuh miskin," lanjut Pak Agung dingin. "Maaf, kalian tidak tulus. Kalian bersujud bukan karena menyesal telah menyakiti hati anak saya. Kalian bersujud karena takut kehilangan Pajero dan rumah mewah ini. Kalian menangis bukan karena kehilangan Indah, tapi karena kehilangan fasilitas yang melekat padanya." Adit menggeleng kuat-kuat, air matanya bercucuran. "Enggak, Pak. Demi Allah, saya sayang Indah. Saya cinta istri saya." "Cinta?" Pak Agung tersenyum sinis. "Cinta itu melindungi, Adit. Cinta itu memuliakan. Kalau kau cinta istrimu, kau tidak akan membiarkan ibumu menyebutnya benalu."
Kalau kau cinta istrimu, kau akan menjemputnya saat hujan, tak peduli mobilmu kotor atau tidak. Kau gagal, Adit. Kau gagal menjadi suami, dan kau gagal menjadi laki-laki. Pak Agung berbalik badan, membelakangi mereka yang masih bersimpuh. Ia memberi isyarat tangan kepada Pak Haryo. Haryo, pastikan kunci rumah ini diganti besok pagi. Dan mengenai nasib mereka malam ini. Pak Agung menghela napas panjang, menatap kegelapan malam. Meski hatinya sakit, ia bukan manusia kejam seperti mereka. Biarkan mereka tinggal malam ini. Saya tidak akan mengusir orang ke tengah badai seperti binatang. Tapi pastikan, saat matahari terbit besok pagi, rumah ini sudah kosong. Tidak ada lagi jejak mereka di sini. Paham? Siap, laksanakan, Pak, jawab Pak Haryo tegas. Pak, jangan, Pak, beri kami kesempatan kedua. Teriak Bu Jamilah histeris, mencoba bangkit mengejar Pak Agung. Namun dua pengawal berbadan tegap langsung menghadang langkah Bu Jamilah dengan bentengan tangan yang kokoh. Bu Jamilah tertahan, hanya bisa menangis meraung-raung melihat punggung Pak Agung yang semakin menjauh. Indah, Indah, teriak Adit putus asa, memanggil nama istrinya. Maafkan Mas, Endah, Mas salah. Keluar dong, Endah, bilang sama ayahmu jangan begini. Teriakan Adit hanya dijawab oleh suara hujan yang mulai mereda, menyisakan gerimis sepi. Indah tidak keluar. Pintu mobil sedan mewah di depan gerbang itu tertutup rapat. Kaca jendela yang gelap menyembunyikan wajah Indah, memisahkan dunianya dengan dunia Adit untuk selamanya. Pak Agung berjalan tenang menuruni tangga teras, melewati halaman, lalu masuk ke dalam mobil sedan hitamnya. Ia duduk di samping Indah yang sedang bersandar lemah dengan mata sembab. Di dalam keheningan kabin mobil yang nyaman dan hangat itu, Pak Agung menatap putrinya. Ia melihat gurat kesedihan di wajah Indah, tapi juga melihat secercah kelegaan di sana. Beban berat yang selama 2 tahun ini dipikul sendirian, akhirnya terangkat sudah. Sudah selesai, Nak, bisik Pak Agung lembut sambil menggenggam tangan Indah yang masih dingin. Tidak ada lagi yang akan menyakitimu. Tidak ada lagi yang akan menghinamu. Indah menoleh menatap ayahnya, lalu menatap samar-samar ke arah teras rumah melalui kaca jendela yang basah. Ia melihat bayangan suaminya dan mertuanya yang masih bersujud di lantai, terlihat kecil dan menyedihkan. Ada rasa nyeri di sudut hatinya. Bagaimanapun, ia pernah mencintai Adit. Namun, rasa sakit akibat pengkhianatan dan penghinaan itu jauh lebih besar. Hatinya sudah tawar. Terima kasih, Ayah. Ucap Indah pelan, air mata terakhir menetes di pipinya. Ayo kita pulang, Yah. Indah ingin pulang ke rumah kita. Pak Agung mengangguk mantap. Ia mengetuk sekat kaca depan, memberi kode pada sopir. Jalan, Pak. Mesin mobil menderu halus. Sedan hitam mewah itu perlahan bergerak mundur, menjauh dari rumah minimalis yang kini terasa seperti neraka yang ditinggalkan. Ban mobil melindas genangan air, memercikan sisa-sisa kenangan pahit kejalanan. Di teras, Adit dan Bu Jamilah hanya bisa menatap lampu belakang mobil itu yang semakin mengecil dan akhirnya menghilang di tikungan jalan. Mereka ditinggalkan dalam kesunyian yang mencekam, dikelilingi oleh kemewahan palsu yang besok pagi akan lenyap, menyisakan penyesalan yang terlambat dan tak berguna. Hujan pun berhenti, seolah alam telah selesai membersihkan kotoran di tempat itu, menyisakan mereka berdua yang harus menghadapi realita pahit akibat kesombongan mereka sendiri. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah jendela kamar yang besar dan mewah, menyapu lembut wajah Indah yang masih terlelap dalam tidur yang tenang. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, ia tidur tanpa rasa cemas, tanpa takut dibentak karena bangun kesiangan, dan tanpa mimpi buruk tentang cucian piring yang menumpuk. Di kamar masa kecilnya yang bernuansa pastel hangat itu, Indah perlahan membuka mata, menatap langit-langit kamar yang tinggi berhiaskan lampu gantung kristal yang indah. Ia mengerjap, menyadari bahwa ia tidak lagi berada di kamar sempit nan pengap di rumah Adit, melainkan di istananya sendiri, rumah Pak Agung. Sementara itu, di seberang kota, suasana pagi justru terasa seperti penghakiman akhir zaman bagi penghuni rumah minimalis di Jalan Melati. Tepat pukul 7 pagi, Pak Haryo dan timnya sudah berdiri tegak di depan gerbang. Tidak ada kekerasan, tidak ada teriakan kasar, hanya ketegasan yang mematikan.
Waktunya habis, Pak Adit, Bu Jamilah, ucap Pak Haryo datar sambil melihat jam tangannya. Silakan tinggalkan kunci rumah di meja. Truk sewaan untuk barang-barang pribadi kalian sudah menunggu di depan. Bu Jamilah keluar dari pintu rumah dengan mata bengkak dan wajah sembab yang mengerikan. Ia menyeret koper besar berisi pakaian-pakaian mahalnya dengan langkah gontai. Tidak ada lagi gamis sutra atau perhiasan emas yang biasa ia pamerkan. Pagi itu, ia hanya memakai das terkusut, tampak 10 tahun lebih tua dari usianya. Di belakangnya, Rina berjalan sambil menunduk dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan ujung kerudung, menghindari tatapan para tetangga yang sudah berkumpul di jalanan seperti sedang menonton sirkus. Adit keluar terakhir kali. Ia sempat berhenti di teras, menatap kosong ke arah garasi yang kini melompong. Tidak ada lagi Pajero hitam yang gagah itu. Tidak ada lagi kebanggaan yang bisa ia tepuk. Rumah yang selama ini ia klaim sebagai hasil keringatnya, kini harus ia tinggalkan karena kebohongan yang ia rangkai sendiri. Lihat tuh, diusir beneran. Bisik seorang ibu tetangga cukup keras, suara yang dulu memuji Bu Jamilah kini berbalik menjadi pedang yang menyayat hati. Makanya, jangan sombong. Ternyata semua punya mantunya. Kasihan ya si Indah, untung sudah diselamatkan bapaknya. Bisikan-bisikan itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Adit berjalan menunduk menuju taksi online yang akan membawa mereka entah kemana. Mungkin ke rumah kontrakan petak sempit yang sesuai dengan gaji aslinya. Saat mobil taksi itu mulai bergerak menjauh, Adit menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat Pak Haryo menutup gerbang rumah itu dan menggemboknya dengan rantai besar. Klik! Bunyi gembok itu seolah mengunci masa depan cerah Adit yang telah ia sia-siakan. Ia kehilangan istri yang tulus, kehilangan rumah mewah, dan kehilangan kehormatannya sebagai laki-laki, hanya demi mengejar validasi semu ibunya. Di dalam taksi yang hening itu, tangis penyesalan Adit pecah tanpa suara, namun terlambat. Sangat terlambat. Kembali ke kediaman Pak Agung, Indah berjalan menuruni tangga melingkar menuju ruang makan. Aroma nasi goreng mentega kesukaannya tercium harum. Di ujung meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati ukir, Pak Agung sudah duduk menunggu. Pria parubaya itu tersenyum lebar saat melihat putrinya turun. Tidak ada jas formal, hanya kaos polo santai rumahan, tapi wibawanya sebagai seorang ayah yang penuh kasih terasa begitu kuat. Selamat pagi, Tuan Putri, sapa Pak Agung hangat. Tidurmu nyenyak, nak? Indah tersenyum, matanya kembali berkaca-kaca. Nyenyak sekali, yah. Rasanya seperti beban ribuan kilo di pundak Indah hilang begitu saja. Pak Agung berdiri, menarik kursi untuk Indah duduk. Makanlah yang banyak. Ayah lihat kamu kurus sekali. Pipi gembulmu yang lucu dulu hilang entah kemana. Mulai hari ini, tugas ayah adalah mengembalikan senyum dan pipi gembul itu. Mereka sarapan dengan tenang, diselingi canda tawa ringan yang sudah lama hilang dari hidup Indah. Di tengah makan, Indah meletakkan sendoknya perlahan. Wajahnya berubah sedikit sendu. Yah! Panggil Indah pelan. Bagaimana nasib Mas Adit dan Ibu? Apa ayah benar-benar mengusir mereka? Pak Agung menghela napas panjang, lalu meraih tangan Indah di atas meja dan menggenggamnya erat. Indah, anakku. Ayah tidak jahat. Ayah sudah memberikan pesangon yang cukup untuk mereka menyewa kontrakan selama setahun dan modal usaha kecil. Tapi, ayah harus memisahkanmu dari mereka secara total. Mereka adalah benalu yang mematikan. Nak, kalau ayah biarkan mereka tetap dekat denganmu, mereka akan terus menghisap kebahagiaanmu sampai kau layu. Pak Agung menatap manik mata Indah dalam-dalam. Ingat satu hal, nak, cinta itu tidak menyakiti. Cinta itu tidak merendahkan. Kalau ada orang yang membuatmu merasa tidak berharga, itu bukan cinta. Itu manipulasi. Kamu adalah Putri Agung Wicaksono, tapi lebih dari itu, kamu adalah wanita yang berharga. Jangan pernah biarkan siapapun, atas nama cinta sekalipun, menginjak harga dirimu lagi. Air mata haru menetes di pipi Indah. Ia bangkit dari kursinya dan memeluk ayahnya erat-erat. Pelukan yang hangat, kokoh, dan melindungi. Pelukan yang selama ini ia rindukan di saat-saat sepi di rumah Adit. Terima kasih, ayah. Isak Indah di bahu ayahnya. Terima kasih sudah menjemput Indah.
Terima kasih sudah menjadi pahlawan Indah. Pak Agung mengelus punggung putrinya lembut. Ayah akan selalu menjemputmu, nak. Sejauh apapun kamu tersesat, seberat apapun badai yang menimpamu, ayah akan selalu datang. Karena bagi ayah, harta terbesar di dunia ini bukan perusahaan, bukan mobil mewah, bukan rumah besar ini. Harta ayah hanyalah kamu. Di luar, matahari semakin tinggi, menyinari taman bunga yang bermekaran indah. Indah melepaskan pelukannya, menghapus air matanya, dan tersenyum. Senyum yang benar-benar lepas, tanpa beban. Ia tahu, luka di hatinya mungkin butuh waktu untuk sembuh. Tapi ia tidak lagi sendirian. Ia telah pulang ke tempat di mana ia dicintai apa adanya, bukan karena apa yang ia miliki. Dan bagi Indah, itulah definisi kebahagiaan yang sesungguhnya. Pesan moral. Sejauh apapun seorang anak perempuan melangkah pergi mengejar cintanya, sosok ayah akan selalu menjadi tempat pulang paling aman saat dunia melukainya. Jangan pernah merendahkan pasanganmu hanya karena silau harta. Karena di balik kesederhanaan seseorang, mungkin tersimpan kemuliaan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dibeli dengan uang. Penyesalan selalu datang terlambat, maka hargailah ketulusan sebelum ia pergi dijemput oleh mereka yang lebih tahu cara memuliakannya.